ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa qurabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awdi wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam Sultan lil awdiya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyuti wa Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyidil Imam Habib Abdullah bin Alul Haddad Sayyidil Imam Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Falimbani Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghazam Al-Banjari wa li arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallahu al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah yu'ali darajatim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim ishfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa awja'ana syifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqq wa min azla yahtasib wa ja'alna wa iyyahum min ibadika salihin wa min al-ulama'il amilin wa min awliyaikal muttaqin wa min ahli jannatil firdausin na'im wa min ahli an-nazur ila wajhikal karim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minin wa alhiqna bissalihin wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Bermula safar yang batin ini, yakni perjalanan dengan hati, yaitulah sebesar-besar dan sebenar-benar perjalanan kepada ma'rifatullah yang dituntut akan dia oleh ahli sufi.
seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. As-safarul a'zamu huwa safaru bisairi ila Allah ta'ala wa hadzal musafiru huwallazi yatanazzahu abadan fi jannatin arduha as-samawati wal ardi fi manazila la tadiqu mawariduha wa manahiluha bi kasratil waridina lima bal yatada'afu bi kasratil musafirina. Bermula safar yang batin ini, yakni perjalanan dengan hati, yaitulah sebesar-besar dan sebenar-benar perjalanan kepada ma'rifatullah. Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa perjalanan itu ada dua macam. Atau kalau kita mulai awal, bahwa hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan. Pertama, perjalanan zahir. Yang kedua, perjalanan batin. Perjalanan zahir sudah dijelaskan dalam keterangan yang lewat. Berikut adalah perjalanan batin. Apa yang dimaksud dengan perjalanan batin? Perjalanan batin ialah perjalanan dengan hati, walaupun orangnya tetap berada di rumah, walaupun orangnya tetap berada di kampung, namun hatinya itu berjalan. Maka disebut dia musafir batin, perjalanan hati. Nah, perjalanan hati inilah sebenar-benarnya dan sebesar-besar perjalanan. Perjalanan yang sebenarnya itu adalah perjalanan hati. Kenapa? Perjalanan yang sebenarnya itu adalah perjalanan hati, bukan perjalanan zahir. Kenapa yuk? Kalau kita perjalanan zahir, perjalanan tubuh itu hasilnya adalah melelahkan. Yalah, orang berjalan kemana? Ke tempat rekreasi. Tapi ujung-ujungnya dari perjalanan itu apa? Lelah. Berjalan ke mancanegara, umpamanya berjalan ke Singapura, ujungnya apa? Bulik dari Singapura apa? Lelah. Perjalanan zahir itu menghasilkan kelelahan tubuh. Sedangkan perjalanan batin itu tidak melelahkan tubuh, bahkan melapangkan tubuh,
menyenangkan hati dan menggembirakan hati. Perjalanan zahir, perjalanan tubuh ini akan berakhir. Akan berakhir. Berakhir adalah kemana? Ke dalam tanah. Iyalah, tubuh kita ini sejauh apapun berjalan, dia akan berakhir ke dalam tanah. Habis. Sedangkan perjalanan hati itu tidak akan berakhir. Kenapa? Karena perjalanan hati adalah menuju Allah. Paham? Lah, perjalanan hati adalah menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Batang tubuh ini dari Adam, min turabin, dari tanah, maka dia dikembalikan ke tanah. Berakhirlah perjalanan hidup. Roh kita dari sisi Allah, maka roh kita adalah kembali ke hadirat Allah. Dia tetap hidup, dia tetap kembali ke hadirat Allah yang tidak akan pernah berkesudahan. Beda kan? Beda. Perjalanan tubuh diakhiri ke dalam tanah dan dia akan mengalami kehancuran. Perjalanan hati yang disebut juga dengan perjalanan roh, dia tidak akan mengalami kehancuran, tapi dia mengalami keabadian. Nah, beda kan? Beda kalau lah. Maka dari penjelasan sekilas itu benar. Perjalanan yang sebenarnya itu adalah perjalanan hati atau sampai kepada perjalanan rohaniyah. Maka perjalanan hati inilah perjalanan yang paling besar. Kita boleh menganggap perjalanan zahir batang tubuh kita ini berjalan sampai ke Munas, rasanya ini adalah perjalanan yang paling berkesan, perjalanan yang paling besar dalam kehidupan kita menurut kita, karena kita kada pernah ke luar negeri. Iyalah, kita menganggap perjalanan tubuh ini sampai ke Jakarta, sampai ke Taman Mini, sampai ke Mangga 2, Mall Mangga 2, benar, sampai ke Tanah Abang, sampai ke Monas, sampai ke tempat-tempat yang dianggap besar di ibu kota. Itu besar menurut kita. Tapi ketika orang sampai ke Mekah, ujar orang ini, aku mengalami perjalanan yang paling besar dalam perjalanan diri ini. Sudah tidak. Ujar nang Seikong, itu biasa aja. Aku ranjak sudah ke Mekah ini setahun 3 kali. Aku nang belum suah ke Turki, lawan ke Mesir. Begitu dia ke Turki dan ke Mesir, dia akan berkata, inilah perjalanan yang besar dalam kehidupanku. Akhirnya apa? Perjalanan dalam kehidupan dunia ini tidak ada akhir-akhirnya, berputar melelahkan dan kadang-kadang besarnya. Sedangkan perjalanan hati, perjalanan roh ini adalah perjalanan yang paling besar. Kenapa? Karena pengalamannya juga berbeda. Pengalaman perjalanan zahir mungkin macam-macam yang ikam lihat.
Tapi rata-rata yang namanya kehidupan ini lahwun walaibun. Kemana aja kita berjalan, ujung-ujungnya adalah innamal hayatud dunya lahwun walaibun. Iyalah. Perjalanan tubuh ini adalah lahwun. Lahwun itu adalah sia-sia, dalam pengertian sebagian ulama memaknai adalah musik, karena musik itu adalah bagian daripada lahwun. Di mana-mana kita paling dengar musik. Bila ada musik kada rame lalu nih. Iyalah, orang pengantin kada ada musiknya ramelah. Kada rame. Kemudian orang hari raya itu ada musiknya rame lah. Kada rame. Nah, coba ya, kemana aja kita perjalanan tubuh ini paling kena maulah rame itu adalah lahwun. Musik. Lalu musiknya macam-macam, ya kalau ada musik dangdut tarik mang, ya, nah paling itu nang rame-ramenya, amang nang ditarik. Ya kalau ada nang orang musiknya rock, jingkrak, rabit selawar. Apa? Ada orang musik orang Jawa keroncong, lemah gemulai, benar. Macam-macam. Hidup ini kemana-mana mesti hiburannya adalah musik. Kemudian walaibun, permainan. Mana aja mainannya? Mainan ini, mainan itu ya ada. Mainan di banyu, mainan ada rasa lagi. Sudah udah. Kita nang berjalan belum merasai benar kenapa nang di Ancol, kenapa ikam ngedesuah merasai lagi benar nang gaya apa melihat film 3 dimensi. Itulah laibun, permainan aja. Oh, film rame di bioskop, filmnya apa 3 dimensi. Kadang ngerti kalau film 3 dimensi. Nah aku suah aja deh masuk gedung film 3 dimensi. Oke, inikah film 3 dimensi? Ujung-ujungnya cuma walaibun, permainan. Permainan ini, permainan itu, seberataan permainan. Kemana ke Singapura? Permainan. Kemana ke Amerika? Permainan. Kemana-mana adalah permainan. Ya pengalamannya cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau perjalanan rohani itu lebih mengasyikkan daripada perjalanan jasmani. Maka perjalanan rohani itu lebih besar daripada perjalanan tubuh. Maka perjalanan rohani inilah yang dituntut nang dicari oleh orang-orang ahli sufi. Orang-orang ahli tasawuf yang di dalamnya adalah para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, mereka inilah yang mencari perjalanan rohani. Kita apa? Insya Allah harus ke sini mana? Lelah perjalanan jasmani ini lelah. Tahu ban? Ada orang sugih banai lelah dengan kehidupan ini. Kenapa? Hidup ini menjemukkan, hidup ini melelahkan dan menjemukkan. Kenapa? Karena rutinitas dan aktivitasnya cuma kayak itu. Coba aja orang memahami ban hidup bangun goreng ke toko, lapah-lapah di toko boleh goreng, ini isuk bangun ke toko pulang. Rutinitasnya cuma kayak itu aja. Iyalah, kita ini kayak itu aja. Kalau hari-hari kita belajar enak lelah kada, karena ada di dalamnya kepuasan batin. Ketika orang menjalani hidup ini tanpa ada kepuasan batin, tanpa ada kepuasan rohaniyah, dia akan lelah banget.
sibuk mencari harta, lelah nang kini hija. Akhirnya napa? Ujung-ujungnya garing, duit nang ada gan beobat. Gitu. Makanya lucu kehidupan ini kadang-kadang rahmatai. Hidup ini apa untuk dinikmati atau untuk dilapahi? Nikmati ya. Oh buktinya lelah-lelah bercari, kada ingat dengan kesehatan, akhirnya sukses pas garing duit nang dihasilkan agan baubat. Bukan menikmati. Nang menikmati adalah anak. Makanya banyak orang bunuh diri. Di Jepang ada orang bunuh diri karena lelah hidup ini. Ada kita nih kadang-kadang ya gitu hidup enggan mati tak mau. Ya kah? Ada nggak itu rahmatai? Hendak ditarusakan hidup susah. Hendak mati kada hendak. Kan itu tuh kita nih, ya kada? Hidup enggan mati tak mau. Akhirnya apa? Enggan dan mau dan kada mau, hidupnya sakit. Rasakan Nah ada orang yang lelah dengan kehidupan, akhirnya kayak apa aku ini sudah maampihi kelelahan hidup nih. Kada kamu apa nih? Begenai santai aja, kayak apa makan? Ya lah, mencari pulang. Itu, ya kayak itulah hidup. Akhirnya ada banyak orang hidup ini jemu dan lelah, lalu mengakhiri kehidupan. Dianggapnya mati adalah mengakhiri daripada segala kepahitan, kelelahan dan kesusahan. Mati bunuh diri, habis ujarnya kisah menurut inya. Kalau menurut kita kada, itu menambahi sakit. Lah itu nambahi sakit, makanya tadi kenapa hidup enggan mati tak mau? Kenapa hidup enggan karena sakit, hendak mati makin sakit lagi. Rumit. Kenapa? Karena kadang mau menjalani hidup dengan hati. Coba jalani kehidupan rohaniah. Coba jalani orang seperti jalannya orang tasawuf. Nang kayak apa orang tasawuf? Orang tasawuf itu menjadikan dunia ini hanya sebagai bekal, bukan tujuan utama. Bekal untuk kehidupan batang tubuh ini, yang kujalani kehidupan sebenarnya adalah kehidupan rohani, kehidupan batini. Bagaimana hidup ini dengan hati, bagaimana hidup ini dengan rasa, agar hidup ini bisa dinikmati dan dirasakan bahwa benar kehidupan ini apa yang dikatakan oleh para ulama atau dikatakan Allah, dunia ini lahun walaibun, dunia ini bahasa kita menjemukan dan sebagainya kalau dijalani dengan batang tubuh. Tetapi kalau kehidupan dunia ini kita jalani dengan hati dan rohania, maka kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan hidup. Itulah yang dicari oleh orang-orang wali. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apa kata Imam Al-Ghazali? As-safarul a'zamu huwa as-safaru bisairi ilallahi ta'ala wa hadzal musafiru huwa allazi yatanazzahu abadan fi jannatin arduha as-samawati wal ard fi manazila la tadiqu mawariduha wa manahiluha bikasratil waridina bal yatada'afu bikasratil musafirina. Artinya, maka perjalanan yang terlebih besar itu
yaitu perjalanan dengan ilmu syariat dan ilmu thariqat yang menyampaikan kepada berbuat ibadah yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala, dan daripadanya yang menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ma'rifat. Dan adalah perjalanan ini, yaitulah perjalanan mereka itu, yakni perjalanan anbiya dan aulia, padahal mereka itu bersibuk-sibuk, bersuka-suka dan bermain-main dan berlezat-lezat selama-lamanya senantiasa dalam surga yang luas. Halamannya itu seperti 7 petala langit dan 7 petala bumi, di dalam tempat perhentiannya yang tidak picik tempat lalunya, dan tiada picik sempit tempat mengambil airnya, yakni tempat mengambil ilmu yang diserupakan akan ilmu itu dengan air yang menghidupkan manusia, yakni tidak picik, tidak sempit yang demikian itu, dengan sebab kebanyakan orang yang lalu kepadanya tetapi lagi bertambah-tambah gandanya, dengan sebab kebanyakan orang musafir yang menjalani akan jalan batin. Maksudnya perjalanan rohani atau perjalanan batin itulah, kata Imam Al-Ghazali, perjalanan yang besar, karena dia perjalanan menuju Allah. Perjalanannya lewat syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat, gunakanlah batang tubuh ini di dalam berbuat taat dan ibadah kepada Allah. Tarekat, digunakannya hati. Hatinya dengan apa? Dengan sifat sabar, dengan sifat syukur, dengan sifat tawakal, dengan sifat ridha, dan dengan sifat-sifat yang lainnya. Itu hati. Dia jalani kehidupan ini dengan rohaninya, rohnya, perasaannya. Dia selalu memandang Allah dalam segala hal. Nah, perjalanan syariat, tarekat, dan hakikat ini untuk sampai kepada Allah. Maka ketika orang sampai kepada Allah, dia akan merasakan rami. Dia akan merasakan lezat. Rami dan lezatnya ini selama-lamanya. Bukan rami dan lezat yang dirasakan oleh lidah, tetapi rami dan lezat yang dirasakan oleh perasaan dirinya. Rasa rami, rasa lezat, gitu tuh. Dan ini kada baampihan. Rasa rami, rasa lezat, rasa rami, rasa lezat, serasa dia di dalam surga. Karena surga itu tempat berlezat-lezat dan berami-rami dan bernikmat-nikmat. Serasa-rasa dia di dalam surga. Kenapa? Dia berada di dalam surga ma'rifat namanya. Dia sudah masuk surga. Masuk surga yang disebut dengan surga ma'rifatullah. Maka dia senang, maka dia lapang, dia lezat, rami. Walaupun di rumah selahai, tetap inya rami. Walaupun ia di rumah, tetap lezat. Tetap lezat. Batin, hatinya, pikiran, dan rohaniahnya yang merasakan kenikmatan, keramian, dan kelezatan ini. Nah, lalu semuanya ini dunia ini lapang mana? Karena bagaikan surga. Dunia ini luas. Kenapa? Ya karena hatinya luas.
hatinya luas. Orang biar nang kayak apa besi rumah singga nalang. Kan pernah rahmatlah mendengar orang rumah setengah pala. Nih kada biasa aja kita di sini benar. Rumah itu biasa aja. Ada orang rumah 600 meter, 500 meter juga pikirkan. Setengah pala rumah. Lebarnya berapa? Lebarnya 100 meter. Kalau main bola rumah. Saking nampak, saking luasnya. Ada benar, ada. Luas kan? Darun wasi'ah namanya. Tapi darun wasi'ah, rumah yang luas itu bukan rumah yang beton ini. Kenapa? Karena ketika orang punya rumah yang luas tapi hatinya sedih, hatinya sempit, dia akan berkata, seluas apapun rumah, kalau hatinya sedih dan sempit, maka tidak ada gunanya punya rumah yang luas, tetap terasa sempit. Darun wasi'ah, rumah nang luas itu adalah qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Bila hati kita syukur, bahagia, itulah darun wasi'ah. Dia bersyukur, hatinya syukur, kemudian memandang Allah, Allah yang memberi nikmat, Allah yang melapangkan, Allah segala-galanya, maka dadanya lebih luas lagi. Ya Allah. Nangke ini soleh orang ma'rifat. Orang ma'rifat rumah buruk kada jadi masalahnya. Orang kita benernya melihat rasa kasihan, dia kada jadi masalah. Orang sudah rumahnya lebih luas. Terus kemudian bumi luas. Dia kemanapun dia singgah, tidak ada tempat yang sempit yang ia lewati. Nang mana aja tempat nang ia lewati terasa tidak akan sempit, nang airnya kada sempit. Maksudnya ilmu nang mana aja nang dia ambil. Sedangkan ilmu itu bagaikan air. Air itu adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah ilmu. Kehidupan dunia tanpa air adalah mati. Kehidupan rohaniah tanpa ilmu pun mati. Kehidupan dunia itu adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Bila tidak ada air, kehidupan ini akan berhenti. Benar. Kehidupan hati, kehidupan rohani itu adalah dengan ilmu. Ketika seseorang tidak punya ilmu, berhentilah dia dalam kehidupan ini, karena tidak ada harganya dan tidak ada apa-apanya. Bila kita hendak kehidupan yang benar, jasmaniah dan rohaniah, kita ambil sumber kehidupan keduanya. Sumber kehidupan dunia adalah air, hidup jangan jauh dari banyu. Kita harus ada banyu. Apabila kehidupan kita jangan kering, jangan mati atau kering, maka jangan jauh dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, tambah ilmu, tambah hidup, tambah ilmu, tambah hidup. Ilmu bagaikan air. Lamun orang sudah hatinya lapang, hatinya senang, gembira, maka akan mudah mendapatkan ilmu. Lamun hatinya sempit, hatinya sedih, bawa aja mengaji. Pahamlah, tambah mau benar ini jerin ini itu salah. Nah, maka inilah perjalanan para anbiya, perjalanan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan dari karena inilah berkata Imam Al-Ghazali pula,
Waman hurrima hadzas safaru. Dimajhul lah. Waman hurrima hadzas safaru faqad hurrimal khairu kulluhu wa yabqa fi hadidin la yarfa'u anhu abadal abidina wa jami'ul adab was sunani wa ma waradat bihil akhbaru wal asaru hiya adabu hadzas safar alladzi huwa safarul akhirati. Artinya, barang siapa diharamkan, yakni ditegahkan safar ini, orang dolah bahasa kita dulu, kadahakun menjalani perjalanan hati, kadahakun menjalani perjalanan rohani. Bahasa lain, kada mau belajar ilmu tasawuf sekaligus kada mengamalkan ilmu tasawuf itu, maka orang itu sesungguhnya ditegahkan dia akan segala kebajikan sekaliannya, maka orang ini pun tidak akan mendapat kebaikan. Mun kita kada hendak. Terus ketika kita kada punya keinginan belajar tasawuf kemudian mengamalkan tasawuf itu adalah dengan hati dan roh, maka disebut perjalanan rohani, perjalanan hati, berarti Allah yang menegah. Pahamlah. Mun kita nih rahmatnya ditegah Allah, kada dibari Allah Ta'ala perjalanan rohani nang ke ini, perjalanan batin ke ini, labar. Napa labarnya? Kita kada akan diberi kebaikan kesemuanya. Disinilah yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah di awal kitab ini, malam yataghalgal fi ilmina haza mata musirran alal kabairi wa huwa la yash'ur. Man mata, orang yang mati, walam yataghalgal bi ilmina haza, dan dia tidak mau mengaji ilmu tasawuf apalagi mengamalkan, atau dia mengaji ilmu tasawuf, ilmu hati, namun dia tidak amalkan, mata musirran alal kabair, maka dia akan mati dalam keadaan dosa besar. Wa huwa la yashuru, sedangkan dia tidak merasa bahwa dia mati dalam keadaan dosa besar. Sekarang kita perhatikan biar paham. Kenapa sholat? Karena perjalanan sebuah ilmu, perjalanan sebuah ideologi, perjalanan sebuah pemahaman itu dinamis. Bahasa orang ini berubah-ubah. Sekarang zaman era modern. Sekarang zamannya teknologi. Diperkirakan mana kita ini tahun 2035 sampai 2050 kita ini akan jadi negara maju. Kita tidak akan lagi memakai mobil pakai bensin. Habis pakai listrik beratahan.
Lihat aja kan. Teknologi makin berkembang. Orang pakai HP sekarang hanya Indonesia sudah mulai mana? Kita di sini hanya namanya 4G. Apa 4G itu? 4 apa? Ya 4G lah. 1, 2, 3, 4G. Orang di luar negeri sana, mana di Cina, di apa, orang sudah kada 4G lagi. Tetapi apa? Hah? 5 apa? Hah? 5G. Sudah 5G dah. Paham kamu? Kamu paham itu, Rek? 5G itu atau live G itu membuka HP itu kadede lagi bersamut, kadede lagi bagana plak 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 bersih, kadede lagi nang sandet tuh kadede lagi. Kita solahnya nang 4G ini aja saya rasa nyaman banget sudah. Bersih, laju. Itu hanya 4G. Sekarang kayaknya ini sudah ada di sebagian wilayah Indonesia sudah ada 5G. Paham, Rek? Ini teknologi makin berkembang, Pak. Bukan begana, tapi teknologi makin berkembang, makin berkembang. HP sudah mulai ada nang canggih-canggih sudah. Mulai sudah ada, Pak. Orang napa, Pak? Sekarang video orang muka aja. Belakangan ini sudah mulai ada orang live muka belakang ada. Orang di muka kelihatan, orang di belakang kelihatan. Ada kan? Sudah ada. Apalagi kena nang canggih, napa pula nang canggih. Tinggal ikuti aja. Dunia dalam genggaman, dunia dalam kantong. Sekarang dunia sudah modern, dunia sudah canggih, teknologinya canggih dan sebagainya. Maka ada yang disebut dengan eranya digitalisasi. Makanya adalah teknologi. Tuan guru bila kada bisa main internet ketinggalan zaman. Habis. Kayak apapun karena itu fakta keadaan. Artinya apa? Tuan guru harus bisa main internet, tapi bukan berarti inya nang main. Memainkan. Bukan berarti inya nang harus berjoget di TikTok, kada. Inya nang harus memanfaatkan untuk kebaikan teknologi ini. Orang bila dunia ilmu ngarannya sains, semakin maju kadang-kadang hal-hal nang tahayul, hal-hal nang dianggap mistik orang sudah kada percaya lagi benar. Biasa. Dulu orang pakai jimat, wah ini kada baju jimatan benar. Bukan eranya jimat lagi. Pahamlah. Kenapa? Zaman gue suah mengalami aku suah berjimat. Ada ngalih-ngalih. Wah ini kada usah berjimat lagi. Ketinggalan zaman. Napa berjimat-jimat? Aman jar bibinian tepuringa melihat kada baju jimatan. Napa jimatnya isim jariah jar. Kalah ikam dapatnya jimat Jepang. Ada perlu lagi. Jimatnya nampak, mbak jimatnya besi mobil kamu siapa nang ada kon. Ayo. Mobilnya nang sadang-sadang aja lah deh.
Ada nang borok-borok juga. Apa nang sedang-sedang tuan? Innova lah. Sedang-sedangannya lah Innova lah 300 juta lah. Biasa. Itu uyuh, kebuyuh itu tuh. Ayo siapa nggak ada akuan kan? Kalah ikam isim jariah. Ini perlu lagi kamu nang turun rumah palam marainahu akbar doa kata. Karena dunia saya ini bubuhan orang itu tertawakannya benar udah dunia sekarang sudah modern. Nangga itu kada terpakai lagi. Paham? Pada akhirnya nang banyak bersinggungan dengan hal-hal nangka itu adalah dunia tasawuf. Dunia tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu di dalamnya adalah sebuah ilmu yang disebut dengan metafisika. Kadang ngerti kan? Metafisika itu adalah ilmu abstrak, kada kelihatan oleh mata. Kenapa? Perjalanan batin, perjalanan rohani. Mungkin kita akan ditawakan orang banyak ketika tabarruk mengambil berkat ziarah ke makam wali. Bahwa apalagi mengambil berkat nih zaman modern, sudah zaman modern. Lah hati-hati. Sehingga ada banyak kelompok zaman sekarang yang menyudutkan tasawuf. Ada banyak zaman sekarang orang yang tidak percaya dengan ilmu tasawuf. Padahal tidak, ilmu tasawuf wajib dipelajari. Ketika orang melihat ilmu tasawuf hanya berputar dengan mistiknya, aneh memang. Tasawuf itu adalah akhlak dan adab. Akhlak batin, adab batin. Tasawuf itu adalah tanzihul qalbi anizunubi kulliha, membersihkan dari sifat hati yang kotor. Tasawuf itu adalah perjalanan rasa, perjalanan rohani menuju Allah. Maka orang Wahabi melarang, menganggap sesat belajar ilmu tasawuf. Pahamlah. Nah, berarti apa? Berarti sebahagian orang zaman-zaman ke depan mana orang mendewakan teknologi. Orang mendewakan teknologi, orang mendewakan dunia. Dah apa lalu Tuan Guru mengadu sugih juga, kada nyaman juga hidup. Kenapa? Mereka selalu melihat kehidupan ini dengan jasmani atau materi. Tapi kena pada akhirnya orang lelah panai. Orang lelah karena kehidupan dunia ini menjemukkan dan melelahkan. Ujung-ujungnya apa? Belajar tasawuf hajar. Belajar tasawuf hajar. Makanya sebenarnya banai sekarang ini negara kita kalau hendak bagus, aparat-aparat hukumnya belajar tasawuf dan mengamalkan tasawuf. Coba di dalam tasawuf jangan makan nang haram, maulah korupsi. Jangan nang haram nang sobat aja, jangan menyakiti, jangan menzalim orang. Ayo mau kan? Sabar, syukur, ridha, wara, hatinya no. Mun ini dilaksanakan oleh pejabat-pejabat pemerintah, negara kita bagus. Nah, namun hanya orang-orangnya aja yang dikehendaki Allah. Pahamlah. Bila orang dikehendaki Allah,
terbuka hatinya belajar tasawuf, lalu terbuka hatinya mengamalkan, terbuka hatinya menjalani perjalanan batin, perjalanan rohani, dia akan mendapatkan 2 surga. Surga dunia, surga akhirat. Habis itu aja. Tapi bila orang kada diberi Allah petunjuk, kada dibukakan Allah hati untuk belajar tasawuf, untuk belajar mengamalkan tasawuf, maka dia tidak akan menjalani dunia ini dengan perjalanan hati dan rohani. Maka muni'al khairu kulluhu, kata Imam Ghazali, dia ditegah dari segala kebajikan, yakni barang siapa tiada dianugerahi Allah Ta'ala akan menjalani ilmu tarekat, ilmu batin, tasawuf kada tasawuf, maka sesungguhnya tiadalah ia diberi Allah baginya kebajikan sekaliannya. Habis sembahyangnya jadi kada bagus, puasanya jadi kada bagus, apanya pun jadi kada bagus. Kenapa? Hatinya rusak. Coba ikam gambarkan aja nah. Ikam beisi pohon durian. Durian apa? Durian musang. Ini ada ngarannya salahnya durian musang. Ada ngarannya durian Bangkok, durian musang, durian nanggonal, isinya kandal, bijinya halus. Nyamannya. Nah sekarang buahnya ada, tapi isinya rusak. Apa dikata? Baiklah, kada bagus. Seharat-harat apal, mau apal Amerika, mau apal Malang, lamun di dalamnya buruk, baguslah. Kada bagus. Ya kada. Napa? Apa lagi? TV bagus, TV dalamnya rusak, baguslah. Bagus. HP, napa nang larang? iPhone. Harga 20 juta. Baguskah? Mun dalamnya rusak, baguslah. Bagus. Kada bagus. Mun sudah di dalamnya rusak, seberataan gerenang bagusnya. Ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Munnya sudah hati ini rusak berata. Ngolah bagus, sembahyang ada bagus, puasa ada bagus, ini kada bagus, kada nang bagusnya. Tasawuf membaguskan hati. Habis. Jadi dia tidak dapat kebaikan. Dan tinggallah ia di dalam martabat yang terlebih ke bawah sekali. Maka tertinggallah ia di dalam martabat nang paling di bawah. Padahal tiada terangkat ia kepada derajat yang tinggi selama-lamanya. Salawasan inya di bawah, kada suah ke atas. Di bawah itu apa artinya? Di bawah itu satu, kalau di dalam kehidupan orang beriman, dia berada dalam kehidupan yang di bawah disebut awam. Yalah, ini jadi awam terus, kada pernah jadi khawas, apalagi khawasul khawas. Seumuran sekolah SD aja, kan sampai kai jadi selawar SD aja, kada suah naik. Umuran baguslah, bagus bagus lalu. Itu kada suah di bawahnya terus. Ini. Jadi kedudukannya orang beriman tapi awam. Syukur juga karena iman itu benar ya benar. Jakanya kada beriman aspala sapilin bungol pada binatang lagi nih. Gitu.
yakni tiada dapat kemenangan dari negeri dunia hingga negeri akhirat. Di dunia kada mau tinggi martabatnya, di akhirat nangke itu jua bermula. Sekalian adab yang tersebut di dalam ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqat dan ibadah yang sunat, dan sekalian aurat yang didatangkan kelebihannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam asar sahabat, riwayat sahabat dan tabi'in sekaliannya itu, yaitu adab bagi safar yang batin. Ini yaitulah seperti akhirat yang membawa kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan ma'rifat yang sebenarnya, dan ma'rifat yang yakin, dan ma'rifat yang putus, yaitulah ma'rifat anbiya dan aulia akan Tuhan kita Rabbul Alamin. Kita benar belajar adab, maka itulah tasawuf. Karena kita sudah nang lewat belajar Hidayatul Azkiya, syarahnya Kifayatul Azkiya, innat tasawufa kullahu lahwal adab. Tasawuf itu pembicaraannya semuanya adalah adab. Maka ketika kita belajar adab, pada sebenarnya itu adalah perjalanan hati. Lagi itulah perjalanan hati. Orang belajar adab makan, adab guring, adab ini, adab itu, sebenarnya itu membimbing kita untuk menuju Allah dengan syariat yang bagus, dengan tarekat yang bagus. Nah, kemudian kalau ada ibadah ataupun wirid-wirid, kita ibadah sunat, wirid apapun itu sebenarnya baik yang datang dari Rasulullah, baik wirid itu datang dari sahabat ataupun tabi'in atau para aulia Allah, itu sebenarnya penunjang. Paham? Itu sebenarnya adalah penunjang perjalanan hati. Agar hati kita ini ada penunjangnya, maka kita harus ada wirid. Berarti bahwa wirid ini adalah bagian daripada penunjang perjalanan hati. Maka ketika orang kadada beisi perjalanan hati, maka mereka pun kadada beisi wirid. Ya nang habis sembahyang keluar, habis sembahyang kadada wirid kalau. Orang adalah wirid apa? Wirid istighfar, wiridnya sholawat, wiridnya membaca Quran. Berapa istighfarnya? Ada banyak. Aku wirid istighfar sehari 100 saja, sholawatnya 1000, zikirnya cuma 100, tapi itu wirid. Bila ini diamalkan, ini akan menunjang perjalanan hati kita, agar hati kita ini berpegang lawan Allah, hati kita ini mau sabar, hati kita ini mau syukur, hati kita ini mau ridho apa yang ditakdirkan Allah. Maka itu namanya perjalanan batin. Paham? Mari paham? Nah, untuk apa? Untuk menuju ma'rifatullah, untuk menuju ma'rifat yang sebenar-benarnya, untuk menuju ma'rifat yang yakin, untuk menuju ma'rifat nang putus kadada garak-garaknya lagi. Inilah ma'rifatnya para nabi dan para aulia Allah. Bukan nak jadi wali, ada. Habis
Kemudian syahdan, ketahui olehmu hai segala orang yang salik, ila akhirih, wallahu a'lam bissawab.